Hai semuanya, perkenalkan nama saya Regina Prita Rahmadita dari kelas 10 IPS 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan waktu saya untuk melakukan wawancara berdikari dengan seorang guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Bantul yang bernama Bu Agatha. Langsung saja kita simak videonya. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bu Agatha yaitu mengenai bagaimana proses mendapatkan pekerjaan saat ini, yaitu menjadi seorang guru bahasa Inggris. Ada banyak sekali proses yang dialami beliau, seperti yang pertama, proses birokrasi yang cukup sulit karena perpindahan dari Provinsi Sulawesi Tenggara ke Jogja. Yang kedua, proses penyesuaian budaya karena bertugas di tempat yang berpindah-pindah. Dan yang ketiga, proses penyesuaian institusi kerja karena terdapat berbagai macam perbedaan antara kurikulum SMA dan juga SMK. Pertanyaan nomor 2, usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk bisa mencapai cita-cita atau harapan? Karena latar belakang ekonomi beliau dan juga beliau ini berkuliah sambil mengajar baik sebagai guru privat di kursus bahasa Inggris, di bimbingan belajar, maupun di akademi mengajar mahasiswa diploma 1, dan dengan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidupnya, membagi waktu namun dengan usaha yang gigih, belajar bersungguh-sungguh serta pantang menyerah, beliau berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan predikat cum laude, dengan bekal ijazah S1 bahasa Inggris, dan dengan menjalani berbagai tes maupun seleksi menjadi guru bahasa Inggris. Usaha yang selalu dilakukan sebagai seorang guru adalah tidak pernah berhenti belajar, karena ilmu pengetahuan sendiri bersifat selalu berkembang, dan juga tidak pernah berhenti berinovasi dalam teknik maupun metode mengajar, karena belajar mengajar penuh dinamika, yaitu dengan seiring berkembangnya zaman. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu hal apa saja yang dapat membuat ibu semangat dalam bekerja? Beliau mempunyai 3 jawaban, yaitu jawaban pertama, bahwa peran seorang guru itu sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang, serta keterampilan seseorang membuat beliau selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Nomor 2, bahwa tugas guru itu begitu mulia, bisa membentuk anak-anak menjadi berakhlak mulia. Dan yang terakhir, setiap profesi akan mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah Bapa ketika kita bersungguh-sungguh dan mau bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas kita. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu perjuangan apa saja sih yang selama ini membuat beliau itu berkesan? Sebenarnya jawabannya cukup panjang, namun saya akan hanya menjawabnya dengan jawaban singkat saja. Pada intinya, perjuangan yang membuat beliau berkesan adalah ketika beliau diharuskan untuk menghadapi siswa-siswi yang bermasalah di sekolah. Seperti contohnya, sering bolos, sering tidak merasa percaya diri, melawan pada orang tua, melawan pada guru, susah diatur, tidak pernah mengerjakan tugas, atau mungkin broken home. Bahkan ada satu siswa yang katanya pernah terjerumus dalam kasus narkoba. Tapi beliau bersyukur karena dengan dihadapkan oleh siswa-siswi yang bermasalah seperti itu, beliau bisa mengarahkannya menuju ke arah yang lebih baik. Pertanyaan berikutnya yaitu hal apa saja sih yang biasa beliau harus tangani dalam bekerja? Sejujurnya beliau membutuhkan perjuangan yang sangat-sangat besar, terutama dalam mengatasi murid-murid yang susah diatur, yang bermasalah, baik itu memiliki masalah dalam keluarga maupun akademiknya. Namun semua beliau terima dengan senang hati. Beliau tetap menjalani dengan sabar dan penuh keikhlasan. Karena ia sendiri mengatakan kepada saya bahwa ia ingin memberikan yang terbaik untuk muridnya agar bisa sukses di masa depannya nanti. Pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan dalam bekerja. Untuk tantangan dalam bekerja pastinya banyak sekali yang harus dihadapi. Seperti nomor 1, menghadapi murid yang mempunyai latar belakang kurang baik, misalnya broken home, narkoba, atau mungkin anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pada tahun 1998, pada saat beliau sempat mengajar di SMK Negeri, tepatnya di Sulawesi, saat itu belum ada listrik, dan fasilitas serta prasarana yang tersedia masih sangat kurang. Akibatnya, beliau merasa kurang nyaman, dan beliau juga merasa kasihan serta iba terhadap murid-murid yang bersekolah di sana. Tantangan selanjutnya adalah tantangan menghadapi
menghadapi masa pandemi ini yang berjalan sudah kurang lebih 3 tahun lebih. Mempelajari kurikulum yang susah serta sulit untuk dipahami, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri di lingkungan baru maupun sekolah baru. Hal apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Tentu banyak sekali hal yang perlu disiapkan. Salah satu yang penting jika kita ingin menjadi seorang guru adalah guru harus menguasai materi-materi yang akan diberikan pada siswa, terutama menguasai kurikulum. Karena apabila guru tidak menguasai materi, siswa tidak akan pernah memahami materi yang diberikan oleh guru sekalipun. Tidak hanya materi, guru juga harus menyiapkan kesabaran yang total terhadap muridnya, terutama dalam menghadapi siswa-siswi yang susah diatur. Keterampilan apa saja sih yang biasanya dibutuhkan oleh seorang guru ketika ingin mengajar? Tentu keterampilan menyeluruh. Artinya, selain guru harus terampil menyampaikan ilmunya kepada siswa, guru juga harus terampil dalam memilih dan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi serta minat belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Baik itu keterampilan komunikasi dan keterampilan dalam teknologi. Kendala-kendala apa saja yang pernah dialami oleh Bu Agatha? Kendalanya ada sangat banyak. Salah satunya kendala menghadapi sikap seseorang, kendala mempelajari materi atau menguasai materi, kendala sarana dan prasarana, kendala dalam rumah tangga atau latar belakang keluarga yang akan berpengaruh pada guru dan muridnya. Pesan dan kesan untuk menghadapi dunia kerja nanti, kalau dari saya, pesannya intinya adalah apapun yang kita alami sekarang, jalani saja. Dan kita juga harus berusaha dari sekarang agar impian kita bisa tercapai. Kita harus mau menekuni sesuatu yang kita punya, dan jangan pernah menyia-nyiakannya. Harapan saya untuk generasi muda berikutnya adalah bisa terus berprestasi serta mempersembahkan yang terbaik untuk bangsanya. Terus berjuang dan pantang menyerah adalah kunci utama kesuksesan. Hal yang didapatkan dan dirasakan setelah saya melakukan sedikit wawancara oleh Bu Agatha, tentu banyak sekali ilmu dan sesuatu yang bisa saya ambil dari wawancara tadi. Bisa mendapatkan banyak ilmu dari narasumber mengenai perjuangan dan susahnya menjadi seorang guru. Bisa mengetahui latar belakang narasumber, bisa saling sharing mengenai cerita yang pernah kita alami ketika ingin mengambil jurusan. Intinya kita bisa saling sharing tentang suka duka kita dalam berjuang untuk mencapai impian kita selama ini. Rencana ke depan yang akan dilakukan setelah saya mengikuti kegiatan berdikari ini, tentu banyak hal yang akan saya lakukan dan sudah saya pikirkan untuk kedepannya. Namun hal utama yang akan saya lakukan yaitu planning, mempersiapkan segala sesuatu mulai dari sekarang untuk masa depan saya, yaitu dengan cara belajar yang giat dan tekun, serta berusaha bertanya pada seseorang yang lebih tahu jika saya kurang paham tentang pengertian dari perguruan tinggi dan dunia bekerja sekalipun. Demikian wawancara saya dengan Bu Agatha. Terima kasih atas waktunya.